Terima kasih sekali lagi. Kita mau ngobrol sedikit sebetulnya. Yang pertama lebih ke pada saat melihat kondisi intoleransi saat ini. Tadi saya sempat lihat papan di luar tentang merawat toleransi, apa yang harus dilakukan. Menarik sekali teman-teman kalau ada yang belum lihat papannya, ada yang cerita tentang gimana memberikan bantuan bahasa isyarat, bagaimana bertualang keliling Indonesia untuk lebih mengenal keberagaman dan sebagainya. Nah, saya mau dengar pengalaman dari bapak-bapak yang ada di sini tentang sebetulnya apa sih contoh konkret yang selama ini menurut bapak-bapak bisa men-tackle isu intoleransi yang ada di Indonesia. Dan mungkin kaitannya dengan perusahaan atau institusi masing-masing itu bagaimana sebetulnya hal-hal yang sudah dilakukan oleh institusi atau perusahaan Anda dalam kaitan dengan isu toleransi dan intoleransi ini. Terima kasih, selamat malam Mbak Nela. Saya Bambang Suarso, mewakili AUSI. AUSI itu singkatan Alumni USC Indonesia. Jadi kita adalah sekelompok orang yang sekolah di Amerika dan sangat beruntung. Kenapa beruntung? Karena tidak semua orang bisa sempat ke sana. Saya sendiri juga sempat sekolah di sana karena dapat scholarship dari World Bank pada saat itu. Nah, AUSI, sekembali kita dari Amerika dan tinggal di Indonesia, kebetulan sekali tadi ada Pak Din juga dari UCLA, tetangga kita. Karena USC dengan UCLA sama-sama di LA, tapi kita saling bertetangga. Bertetangga dan bermusuhan kadang-kadang. Jadi kalau ada acara football itu USC sama UCLA selalu bertemu. Nah, kembali kita di Indonesia, kebetulan sekali hampir 90% alumni USC Indonesia yang saat ini terregister kira-kira ada 5.000 orang, itu semua pengusaha. Jadi saya juga pengusaha juga. Nah, kita walaupun US graduate, alumni dari Amerika, tapi value kita Indonesia. Kalau Bapak Ibu, teman-teman melihat tampang saya, nama saya Bambang, jelas Indonesia Tulen. Ya, nah kita punya Pancasila sebagai our fundamental, dan kemudian kalau ditanya mengenai toleransi, kebetulan tahun 97 Pak Din ketemu saya di Konjen LA di LA ya. Kita begitu sedih sekali melihat keadaan Indonesia pada saat itu tahun 97, kerusuhan. Nah, atas dasar itu tahun 98 kita yang di Indonesia langsung bikin organisasi yang begitu kuat dan sangat kuat sekali, sehingga kalau bulan lalu kalau tidak salah satu aktivitas AUSI adalah yang real dan bersama dengan Yayasan Sabang Merauke, kita memberikan sumbangan ke 3 institusi, satu Sabang Merauke, kedua adalah floating doctor, Dr. Alvin ya, yang ketiga adalah Kapten Budi, CNN Hero. Nah, kenapa kita memilih Sabang Merauke? Karena kita melihat bahwa ini salah satu organisasi yang patut dibantu. Toleransi, kalau dibilang toleransi, ini benar-benar sesuatu yang harus diperjuangkan. Itulah sebabnya di company yang alumni USC, ya, kita tidak melihat orang dari background agama, suku dan segala macam, tapi dari mana? Dari capability. Karena sebagai pengusaha kita melihat sesuatu dari cost benefit analisisnya. Kalau yang mampu itu yang kita ambil, bukan karena hal lain. Itu value kita. Jadi kita tidak melihat perbedaan, tapi kita melihat kemampuan. Kira-kira sebentar itu dulu. Oke, terima kasih Pak Bambang. Menarik sekali ya dari ikatan alumni, tapi ternyata jaringannya memberikan manfaat lebih dari sekedar untuk universitas atau tempat alumninya, tapi memberi manfaat yang sangat besar buat gerakan masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Pak Ari, ada cerita unik mungkin tentang toleransi dan apa yang dilakukan Yayasan Wahana Generasi Bintang? Selamat malam Bapak Ibu sekalian, nama saya Ari Mardiwibowo, saya mewakili Yayasan Wahana Generasi Bintang, dan salah satu yang kami lakukan pada saat ini adalah kami menginisiasi sebuah akademi kepemimpinan yang bertujuan untuk melahirkan para pemimpin yang berbudaya Pancasila. Karena kami percaya bahwa Pancasila itu adalah dasar, sehingga ketika Pancasila tidak lagi bisa dipahami dan diyakini sebagai sebuah dasar, di mana lagi kita bisa berpijak.
Karena itu kami melihat bahwa sudah saatnya harus ada sebuah gerakan, ada sebuah upaya untuk membangun kepemimpinan secara serius. Karena kalau kita bisa melahirkan para pemimpin yang betul-betul tidak hanya memahami, tapi juga menjadi pelaku Pancasila, maka kami percaya bahwa bangsa ini punya masa depan yang sangat gemilang. Dan itu yang kami lakukan, masih sangat dini, tapi tentu dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Sabang Merauke, ini pasti akan menjadi sesuatu yang menjadi kontribusi yang signifikan buat bangsa ini. Itu. Kalau pengalaman sendiri dari sisi personal, dari sisi toleransi, saya sendiri adalah bagian dari family Sabang Merauke sebetulnya, dan dari situ pengalaman-pengalaman dari sisi toleransi sebetulnya menjadi sangat nyata. Lalu kalau dari hal-hal yang sifatnya personal, sebetulnya toleransi ini kan tidak hanya bicara soal bagaimana toleransi antar umat beragama, tapi toleransi sebetulnya kan bicara tentang bagaimana kita bisa menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, menempatkan diri kita di sepatunya orang lain, melihat dari perspektifnya orang lain, sehingga dengan demikian kita menjadi pribadi yang tidak egois. Nah, salah satu yang kami coba bangun, saya sendiri coba bangun secara personal adalah hal yang paling sederhana. Karena kami percaya bahwa ketika kita bisa merawat hal-hal yang sangat kecil, maka lebih mudah bagi kita untuk bisa merawat hal-hal yang lebih besar. Contoh hal-hal kecil adalah seperti ini. Kalau kita punya putra atau putri, saya seringkali melihat bahwa misalnya pergi ke tempat makan fast food gitu ya. Nah, sebetulnya di tempat makan fast food itu kan ada sebuah konvensi, sebuah hukum yang tidak tertulis, bahwa ketika kamu selesai makan, maka tray atau nampan dan bekas sampah itu dirapikan. Dan mungkin bukan hanya dirapikan, tapi ada sebuah kotak di mana di situ bisa untuk buang tempat sampahnya, bekas sampahnya, lalu taruh traynya di atas dan sebelum keluar bilang terima kasih pada yang melayani. Nah, hal-hal seperti ini yang coba kami bangun sehari-hari di dalam ya kehidupan secara personal maupun di dalam kehidupan di institusi atau di organisasi. Oke, terima kasih Pak Ari, menarik sekali ceritanya selain tentang organisasinya tapi juga hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari. Kalau tadi Pak Bambang dan Pak Ari memang jaringan awalnya di pendidikan, dimulainya gitu ya, kemudian memang prinsipal dari Leadership Academy, yang Mas Aziz dan Pak Spencer nih latar belakang organisasinya memang murni perusahaan bisnis. Jadi mungkin agak beda pandangannya dan alasannya mungkin kenapa memilih untuk berkontribusi melakukan sesuatu terutama untuk isu perdamaian dan toleransi. Silakan Mas Aziz. Terima kasih Mbak Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Arman dari Indica Foundation. Indica Foundation sedikit saya berikan introduction-nya, bahwa Indica Foundation didirikan oleh PT Indica Energy Tbk, baru saja sebenarnya relatif kurang dari 1 tahun, yang mana pendiriannya itu didasarkan kepada nilai-nilai toleransi dan kebangsaan, keindonesiaan gitu. Sehingga memang kita ingin mendorong ataupun ikut berpartisipasi di dalam merawat itu. Yang muncul mungkin kegelisahan ataupun kesadaran bahwa ternyata ya beberapa tahun ataupun ketika saya masih relatif muda gitu, waktu itu toleransi seperti take it for granted. Bahwa kita merasa bahwa hal itu adalah bagian daripada kita, jadi satu hal yang tidak harus kita diskusikan karena itu sudah ada gitu ya sebagai ketika kita lahir sebagai bangsa ataupun sebagai putra-putri Indonesia gitu. Hanya mungkin beberapa waktu ini ada kesadaran di kita bahwa toleransi itu tidak bisa di take it for granted, sehingga perlu suatu usaha yang secara sengaja kita lakukan untuk merawatnya gitu, untuk merawatnya. Nah, ini di Nika Energy sendiri kita merasa bahwa karena salah satu value-value di mana perusahaan kita yang tentu saja mencerminkan value-value daripada founding fathers kita dan juga yang diharapkan menjadi nilai-nilai karyawan maupun perusahaannya, yaitu salah satunya unity and diversity gitu.
yang mana saat ada 5 value yang lainnya adalah teamwork gitu. Sehingga mungkin dirasakan bahwa teamwork, performances semuanya itu akan tercapai melalui satu tujuan yang jelas saja, tanpa ada embel-embel yang mencerminkan hal-hal yang kurang tidak relevan di dalam pencapaian performance itu. Mungkin seperti Mas Bambang sebutkan tadi di awal gitu, disebutkan bahwa adalah kompetensi, kapabilitas tanpa menghiraukan ras, agama ataupun yang lainnya gitu. Jadi itu, dan nilai-nilai ini yang kemudian membawa kita membangun Yayasan Indika untuk Indonesia ini yang akan berfokus kepada nilai-nilai toleransi dan juga keindonesiaan gitu. Terima kasih Mbak. Oke, keren banget Mas cerita tentang tujuan yayasannya dan terlihat jelas bahwa sebetulnya kesamaan value yang kemudian membuat Indika merasa Sabang Merauke adalah partner kolaborasi yang sangat tepat. Terima kasih Pak Spencer Po, silakan Pak cerita tentang Freeport Indonesia. Baik, selamat malam. Nama saya Spencer Pau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Baik, mohon maaf saya agak memang terlambat tadi karena baru tiba dari Papua. Saya baru mendarat jam 6:30 tadi. Nah, kalau bicara masalah toleransi, menurut saya pikirkan kita tidak bisa memilih harus lahir di agama tertentu atau negara tertentu atau apapun itu. Jadi ya segala sesuatu itu memang sudah direncanakan. Begitu pula dengan toleransi, kalau saya mau berbicara dengan masalah pribadi, kebetulan memang keluarga saya juga, istri saya dari Solo, kebetulan saya dari Manado. Sama dong sama saya Pak dari Solo, gak penting. Ya, kemudian juga kebetulan kakak ipar saya juga agama yang berbeda mereka, dan keluarga besar kami juga ada beberapa yang betul-betul berbeda agama dan latar belakang juga. Nah, kalau berbicara masalah Freeport memang agak lebih unik karena memang selain letaknya memang di ujung timur Papua, karyawan kami juga jumlahnya sangat besar, kurang lebih 30-an ribu orang dari latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, dan tentunya juga kami menyadari bahwa segala sesuatu akan berhasil baik kalau dasarnya itu baik, di mana kami mencoba untuk memfasilitasi juga karyawan kami untuk bisa beribadah dengan baik. Kami membangun juga beberapa fasilitas ibadah di area lokasi kami, dan yang sangat unik sebenarnya kami membuat gereja dan masjid di dalam gunung berdampingan. Nah, itu juga untuk fasilitasi karyawan kami untuk bisa selain dia bekerja dan dia juga bisa beribadah sesuai dengan keyakinan dan masing-masing. Itu yang sebagian besarnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Spencer. Jadi banyak contoh kegiatan-kegiatan lain yang sebetulnya sudah dilakukan untuk mendukung isu ini. Saya ingin satu pertanyaan lagi untuk bapak-bapak yang hadir di sini. Sebetulnya lebih ke rencana-rencana ke depan, bapak-bapak. Saya tahu bahwa kolaborasi dengan Sabang Merauke sudah berlangsung, tapi pada saat kalau kita melihat kondisi saat ini, kita bicara intoleransi, kita bicara kekerasan, itu data-datanya memang masih sangat memprihatinkan, dan terlepas dari tren dunia bahwa kekerasan cenderung menurun di banyak negara, atau kalau dalam setting sekolah itu cenderung menurun, tren di Indonesia itu cenderung naik. Jadi memang tujuannya Sabang Merauke untuk 1.000 anak muda dan sebagainya gitu ya, meningkatkan apa yang mereka lakukan, itu pasti butuh dukungan-dukungan lebih lanjut. Nah, saya pengen dapat bocoran sebetulnya dari AUSI, dari Yayasan Generasi Bintang, Indika dan Freeport, itu kira-kira kolaborasi seperti apa yang diharapkan bisa terjadi lebih lanjut, baik dengan Sabang Merauke ataupun mungkin organisasi-organisasi lain yang bergerak di bidang perdamaian dan pendidikan, yang mungkin kemudian bisa berkolaborasi dengan bapak-bapak dan institusi yang dipimpinnya yang hadir di sini. Silahkan Pak Bambang. Dari saya lagi ya, oke. Terima kasih Mbak Nela. Jadi kalau di AUSI, karena kita sebagian besar pengusaha, kita menyadari kenapa terjadi intoleransi. Karena ada orang yang nganggur, orang yang tidak bekerja, poor dan uneducated. Kalau semua orang bekerja,
kalau semua orang punya aktivitas, mereka tidak akan menyusahkan orang lain. Itulah sebabnya kita di AUSI kita ada program mentoring ya, yang memberikan semacam pengarahan untuk mereka-mereka yang baru sekolah, baru selesai graduate, ya, sehingga mereka menjadi pengusaha yang benar dan mereka bisa tahu maju. Dan di kita ada juga satu usaha yang saya rasa ini juga sesuatu yang luar biasa. Jadi ada satu tim di AUSI yang pergi dan membaca di YouTube, di banyak berita. Saya kasih bocoran saja, tim kita sedang pergi ke Cirebon, ya. Itu kenapa? Karena ada orang di Cirebon itu yang bisa membuat rompi anti peluru. Saat ini Densus Polri dan TNI menggunakan rompi dengan berat 12 kg. Nah, ada seorang bapak di Cirebon, dia menemukan sesuatu bahan dari sabut kelapa. Nah, kemudian ada lagi yang bisa menemukan ekstrak dari buah apel untuk mematikan kutu yang ada di bed cover. Nah, itu kita lihat, kita parani ya, lalu kemudian bahan itu kita uji sampel di Amerika dan kita ajak Bapak itu, ayo Bapak mau ikut dengan kita nggak bikin perusahaan. Tapi sayang sekali, si Bapak itu, orang yang ada di Cirebon itu dia cukup hanya dengan sekian uang, sekian miliar gitu. Padahal kalau dia ikut bersama dengan kita, bikin perusahaan akan lebih maju lagi. Tapi itu sudah lumayan. Dan kita berharap dengan Sabang Merauke, dengan banyak pihak, kita akan melihat potensi-potensi yang ada yang bisa dikembangkan sehingga orang tidak lagi menganggur, mereka bisa konsentrasi bekerja, mereka lebih kaya, negara kita lebih kaya, semua lebih kaya dan lebih baik. Sambil kita tetap pegang bahwa nilai-nilai Pancasila dan keberagaman itu sesuatu yang udah nggak usah dibahas lagi. Jadi di kita ada program itu. Betul, terima kasih, menarik ya. Jadi angle-nya lebih ke kesejahteraan dan kemudian kewirausahaan yang akan membantu mengatasi isu ini. Kalau di Yayasan Wahana Generasi Bintang gimana Pak Ari? Rencana kolaborasi atau aksi ke depannya? Kalau untuk dengan Sabang Merauke sendiri, beberapa waktu yang lalu sempat bicara dengan beberapa pengurus dari Sabang Merauke. Saat ini kan program Family Sabang Merauke, kemudian Kakak Sabang Merauke itu kan baru ada di Jakarta, baru bisa di Jakarta karena mungkin juga keterbatasan dari siapa yang bersedia untuk menjadi Family Sabang Merauke dan sebagainya. Nah dengan Relevant Leadership Academy karena pesertanya adalah dari para pemimpin dari berbagai daerah, maka kesempatan itu menjadi sangat terbuka untuk berjejaring sehingga sekaligus bisa mempromosikan program dari Sabang Merauke ini untuk bisa mereka lakukan, untuk mereka fasilitasi di daerah-daerah mereka sehingga tidak hanya terpusat hanya di Jakarta saja. Itu yang pertama kalau dengan Sabang Merauke. Yang kedua adalah ini juga bisa dikolaborasikan ke depannya. Saya nggak tahu sudah ada yang pernah membuat atau belum, tetapi seperti saya sampaikan tadi bahwa dasar negara kita Pancasila itu seharusnya menjadi indikator performa atau indikator profil dari pendidikan kita maupun untuk menilai karyawan misalnya atau performa karyawan. Sehingga cuma kesulitannya kan adalah seperti ini. Pancasila ada 5 sila dengan 36 butir, tapi tidak semua butir-butir Pancasila itu bersifat kuantitatif. Nah, apa yang kami lakukan sekarang dengan bantuan beberapa pihak yang memang menguasai statistik, menguasai dari latar belakang psikologi, kita mencoba membuat butir-butir Pancasila itu bisa dikuantitatifkan sehingga ini bisa digunakan sesuai dengan konteks, misalnya kalau dipakai untuk di SD, SMP, SMA itu akan bisa sama tapi bahasanya yang berbeda dengan apa yang dilakukan untuk mahasiswa ataupun sebagai karyawan gitu. Jadi dengan demikian kita nggak pusing untuk cari misalnya seperti ini. Kira-kira profil pemimpin yang ideal di Indonesia itu seperti apa? Ya udah pakai Pancasila aja, nggak usah pakai yang lain-lain. Dan ketika itu bisa menjadi indikator, maka kita bisa menemukan profil kepemimpinan yang
sesuai atau relevan dengan keindonesiaan dan tentu dengan Pancasila. Itu yang dilakukan. Terima kasih Pak Ari. Lain lagi nih ya, menarik melihatnya dari sudut kepemimpinan dan bagaimana operasionalisasi dari values yang mestinya embedded di setiap praktek kita terutama sebagai pemimpin. Mas Aziz, bocoran apa yang direncanakan nih Indika Foundation, walaupun baru 1 tahun saya tahu pasti rencananya besar dan banyak insya Allah. Ditodong ya, ditodong. Ini ada bocoran atau apa? Ya kita di Indika Foundation tuh gini Mbak, bahwa kan ada beberapa pendapat ya mengatakan bahwa toleransi itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah gitu ya. Melalui suatu cara yang terstruktur ataupun secara yang sangat sistematik melalui pendidikan ataupun peraturan regulasi gitu. Nah, tapi kita di Indika Foundation itu kita percaya bahwa merawat toleransi ini adalah tanggung jawab semua pihak dan kita di pihak swasta dan Yayasan Indika ini kita ingin bertindak bekerjasama dengan semua pihak sebenarnya. Jadi semua ide di mana kita bertindak juga sebagai dot connectors gitu. Karena di luar jalur resmi itu sering sekali inisiatif ini adalah bentuknya sporadis. Gitu. Dan jadi kita ingin berperan di dalam connecting the dots, di mana kita sama-sama yang memiliki nilai ataupun mimpi bersama gitu, untuk sama-sama menciptakan kembali ataupun merawat kembali ini toleransi gitu. Dan salah satu, ini boleh dibocorin ya kalau teman-teman ini boleh ya, bahwa salah satunya tahun depan kita mungkin mau melaunching itu yang namanya Idea Festival gitu ya. Idea Festival untuk peace building gitu. Nanti dan kita akan siapa pemenangnya nanti kita akan support untuk supaya ide tersebut bisa direalisasikan gitu. Keren. Insya Allah akan kita launching. Insya Allah ya, insya Allah semua di sini ikut mendoakan. Kita mengundang semuanya untuk masuk. Iya dan semuanya ikut berkolaborasi nanti insya Allah. Pak Spencer, Pak, rencana-rencana lanjutan Freeport untuk Sabang Merauke maupun gerakan perdamaian dan toleransi. Baik, tentunya PT Freeport Indonesia juga sangat mendukung program-program yang tidak hanya di bidang pertambangan saja, tapi tentunya juga untuk kebaikan anak-anak muda kita, karena tentunya mereka ini kan adalah calon-calon pemimpin kita masa depan yang harus kita bekali juga dengan hal-hal dasar yang membentuk kita bisa saling toleransi satu sama lain. Sehingga dengan kesadaran itu tentunya kedepannya mereka akan lebih wise untuk melihat segala sesuatu sehingga bisa mengambil suatu keputusan yang jadi lebih baik tentunya nantinya. Dan tadi tentunya Freeport juga akan mensupport, support itu kan tidak hanya dalam bentuk dana saja, tapi bagaimana baik karyawan kami atau apapun juga yang bisa turut serta dalam semua program-program terutama di bidang toleransi tadi. Jadi sangat terbuka kesempatan untuk kolaborasi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih, itu salah satu jawaban yang saya nantikan memang bahwa keterlibatan dan kolaborasi bukan hanya bentuknya aliran dana, tapi sebetulnya memang jaringan emosional, sumbangan tenaga dan ikatan bukan cuma dengan perusahaan tapi sampai ke karyawan-karyawan dan memang menyambungkan budaya yang ada. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Bambang, Pak Ari, Mas Aziz dan Pak Spencer. Saya yakin di akhir talk show yang sangat singkat ini harapannya teman-teman semua sama-sama saya jadi makin semangat bahwa sebetulnya bapak-bapak dan institusi yang diwakilinya di sini sudah menunjukkan salah satu bentuk bahwa kolaborasi yang dilakukan itu bisa menghasilkan banyak hal besar dan insya Allah akan ada banyak sekali kesempatan di mana kita bisa bekerja bersama-sama dengan lebih giat lagi untuk isu toleransi dan perdamaian yang sangat penting ini. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, saya belajar banyak sekali hari ini tentang isu toleransi, perdamaian, tentang organisasi ini dan saya yakin semua teman-teman juga belajar banyak malam ini dan mudah-mudahan jadi semakin semangat bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan dan peran kita sebagai teladan sebetulnya untuk mencoba melakukan sesuatu bukan sekedar menyalahkan atau meminta pihak lain untuk bertanggung jawab itu sebetulnya sangat besar dalam isu ini. Kita semua murid dan semua guru. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.